Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jalis Jata Azhar dengan NIM 253020 139. Di sini saya ingin melakukan presentasi mengenai materi yang diberikan oleh dosen Pancasila saya, Bapak Subelo, tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mengevaluasi perannya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional dalam semangat Pancasila merupakan dasar negara sekaligus nilai sumber nilai fundamental dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di dalam era digital saat ini. Pancasila memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknis, tetapi juga berlandaskan nilai etika, kemanusiaan, dan kepentingan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bisa bersifat netral. Ilmu selalu lahir dari cara pandang tertentu terhadap manusia, alam, ataupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar nilai yang mampu mengarahkan ilmu agar tetap berada dalam koridor moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi nilai dasar tersebut. Pancasila berfungsi juga sebagai kompas moral yang mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan agar selaras dengan jati diri bangsa dan tujuan nasional. Proses mengidentifikasi peran Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual. Ilmu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau untuk tujuan yang merusak nilai kemanusiaan. Dalam praktikum ilmiah, sila pertama juga menuntut kejujuran akademis, integritas ilmuwan, serta kesadaran bahwa ilmu harus membawa kemaslahatan bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi martabat manusia. Ilmu tidak boleh melahirkan praktik yang merendahkan nilai kemanusiaan seperti eksploitasi manusia, diskriminasi, ataupun ketidakadilan sosial. Dalam penelitian dan peran teknologi, ilmu kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama, sehingga hasil ilmu pengetahuan benar-benar berpihak kepada kesejahteraan manusia. Selanjutnya, untuk sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di era globalisasi saat ini, arus informasi dan teknologi sangat mudah mempengaruhi cara berpikiran manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk menjaga identitas nasional, memperkuat rasa bangsa, serta mencegah disintegrasi sosial. Ilmu tidak boleh menjadi alat yang justru memperlemah bangsa itu sendiri.
Kemudian sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat, yang dimana sila keempat ini memberikan landasan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus digunakan secara demokratis dan bertanggung jawab. Dalam dunia akademis, nilai ini tercermin melalui keterbukaan terhadap dialog ilmiah, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis. Ilmu pengetahuan berkembang melalui proses musyawarah ilmiah yang menghargai akal sehat dan kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan harus dapat dinikmati secara adil oleh keseluruhan masyarakat. Ilmu tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang merata. Dalam konteks ini, Pancasila mendorong agar ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan juga mewujudkan keadilan sosial. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pedoman dalam penerapan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang pendidikan, nilai Pancasila diwujudkan memulai pembentukan karakter, etika akademik, dan tanggung jawab sosial mahasiswa serta dosen. Dalam bidang penelitian, Pancasila menuntut adanya kejujuran ilmiah, objektivitas, serta orientasi pada kemanfaatan sosial. Sementara itu, dalam bidang teknologi dan ruang digital, Pancasila berperan sebagai dasar yang membangun perilaku digital dan etis yang beradab. Ruang digital merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat modern. Namun, ruang digital juga membawa berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi landasan nilai untuk memenuhi ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nilai ketuhanan mendorong kesadaran moral dalam bermedia digital. Nilai kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Nilai persatuan juga mengajak untuk menjaga harmoni sosial. Nilai kerakyatan menumbuhkan budaya dialog yang santun. Dan nilai keadilan sosial menuntut akses informasi yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apabila ilmu pengetahuan berkembang tanpa ada landasan Pancasila, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Ilmu dapat kehilangan orientasi moral, teknologi dapat disalahgunakan, dan nilai kemanusiaan dapat terpinggirkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis etika, konflik sosial, serta melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, Pancasila harus diposisikan sebagai kerangka etis dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam mengevaluasi peran Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kemampuan untuk membangun kerangka ilmiah yang tidak hanya rasional dan objektif, tetapi juga etis dan berkeadilan. Pancasila memastikan bahwa pengetahuan berkembang sejalan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kebangsaan. Bagi mahasiswa dan akademisi, Pancasila menjadi pedoman penting dalam menjalankan aktivitas akademik, baik dalam penelitian, penulisan karya ilmiah, maupun interaksi di ruang digital.
Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki relevansi yang sangat kuat di era digital melalui internalisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Ilmu pengetahuan dapat berkembang secara tanggung jawab, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta mampu memenuhi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri nasional. Pancasila bukan penghambat kemajuan ilmu, melainkan penuntun agar kemajuan tersebut tetap bermakna bagi kemanusiaan dan kehidupan berbangsa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.